ومما يندرج تحت السنة التقريرية أولا أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا لا يخفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله. فهذا دليل على جواز أن يؤم المتنفل المفترضين وأنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم. الثاني أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وليس مثله مظنة الانتشار في العادة، فلا يدرى علم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فهذا عند طائفة ليس بحجة، وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة ما لم يعارض بنص أقوى، لأن الله تعالى مطلع وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع، والقول بحجيته أصح، وقد مضى الحال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على إدراك هذه الحقيقة، فكانوا يعلمون أنهم لن يقروا على باطل ما دام القرآن ينزل، وإن كان ذلك مما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العادة، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد واللفظ له. الثالث أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، فهو تقرير من الشارع لعدم الحكم. مثاله أن الناس كانوا يتخذون الخيل ولم يأتي أنهم كانوا يخرجون عنها الزكاة، ولو كانوا يفعلون لحفظ ذلك، فحيث لم يأتي فيه شيء دل على أن السنة ألا شيء فيه. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari sunnah takririyah adalah hal-hal sebagaimana berikut. Jika tadi sudah kita singgung, sunnah takririyah itu ada yang terjadi atau peristiwa perkataan terjadi di hadapan Rasulullah, kemudian ada peristiwa yang terjadi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi di hadapan beliau langsung tetapi sampai kepada beliau. Nah, tentang peristiwa yang terjadi di belakang atau tidak langsung di hadapan Rasulullah, ada beberapa hal yang mesti kita catat atau kita ketahui juga menjadi bagian dari sunnah takrir itu. Yang pertama adalah an yaqa'al fi'l fi zamani. Ada peristiwa atau ada perbuatan sahabat yang terjadi di zaman Rasulullah wa yakunu masyhuran, dan peristiwa itu kemudian menjadi populer, menjadi tersebar. Tidak mungkin peristiwa seperti itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada peristiwa terjadi di belakang Rasulullah, tapi semestinya menurut kebiasaan Rasulullah pasti mengetahui. Nah, ini juga termasuk bagian dari sunnah takririyah. Contohnya adalah kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa beliau salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pulang ke kaumnya atau ke perkampungan suku beliau, kabilah beliau, marga beliau. Maka di sana Mu'adz kembali melakukan salat mengimami orang-orang atau mengimami orang-orang yang salat di antara kaum beliau itu. Jadi beliau sholat bersama Rasulullah, kemudian pulang ke rumahnya, ke kompleks dia tinggal, dan di situ beliau sholat lagi menjadi imam. Dan ini diketahui atau semestinya diketahui oleh Rasulullah, dan juga ada hadis yang menunjukkan bahwa beliau mengetahuinya. Nah,
sunnah takrirnya di sini adalah ini menunjukkan ternyata sholat itu boleh berulang seperti itu. Sudah sholat isya kemudian sholat lagi di tempat lain, dan dalam hal ini untuk lebih hati-hatinya juga ditentukan oleh adanya kebutuhan untuk mengulangi sholat itu. Dalam hal ini muadz menjadi imam. Kemudian hal lainnya adalah ketika menjadi imam, tentu sholat kedua itu ketika beliau menjadi imam hukumnya tidak wajib, karena dia sudah menunaikan kewajiban pertama bersama Rasulullah, tentu sudah gugur kewajibannya. Ketika dia mengulang sholatnya, tentu hukum sholatnya itu tidak wajib, ya tidak wajib bagi beliau, hanya sunnah saja. Nah, berarti ada perbedaan niat antara imam dengan makmum, karena orang-orang yang menjadi makmum beliau mereka menunaikan sholat fardunya. Jadi terdapat perbedaan niat antara imam dengan makmum. Nah, ini kemudian menjadi sunnah takririyah bahwa sah sholatnya apabila seseorang bermakmum kepada imam yang niat sholatnya itu berbeda. Kemudian yang kedua juga termasuk sunnah takririyah bahwa ada peristiwa terjadi di zaman Rasulullah atau seorang sahabat melakukan sesuatu, tetapi hal-hal seperti ini tidak patut diduga akan tersebar. Laisa mithluhu madinatal intishar fil adah, bahwa perbuatan itu atau yang dilakukan oleh sahabat itu ya patut diduga tidak tersebar. Tidak ada hajah, tidak ada tuntutan bahwa itu akan tersebar secara luas, karena barangkali berkaitan dengan masalah-masalah keluarga atau perkara individu. Fala yudra a'alima bihin nabi amla, sehingga kita tidak bisa memastikan Rasulullah tahu atau tidak peristiwa ini. Tentang hal ini menurut sekelompok ulama itu tidak bisa menjadi hujjah, tidak bisa menjadi sunnah takririyah, karena Rasulullah tidak tahu. Jadi kita tidak bisa mengatakan Rasulullah tidak mengingkari karena beliau setuju, tetapi karena beliau tidak mengetahui. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan sebagian ulama yang lain berpandangan itu adalah hujjah, sepanjang tidak dipertentangkan atau tidak ada nas yang lebih kuat yang berseberangan dengan takrir yang seperti ini. Alasannya adalah li'anna Allah Ta'ala muttali'un, karena Allah pasti tahu dengan perbuatan sahabat itu. Wa Jibril yanzil ala nabi, dan Jibril masih dalam masa tugas menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata yang dilakukan oleh sahabat itu keliru, tentu Allah akan beritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qawlu bi hujjati asah, dan inilah yang ditarjih oleh penulis bahwa itu adalah hujjah. Ini bisa dipahami waqad madha al-hal, ini bisa dipahami dari al-ihwal sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, kondisi atau hal ihwal sahabat semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mereka itu menunjukkan mereka mengetahui atau memahami pemahaman seperti ini, bahwa apapun yang mereka lakukan meskipun Rasulullah tidak mengetahui kalau itu salah, Allah akan bukakan kepada Rasulullah rahasia mereka. Allah akan sampaikan kepada Rasulullah tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Fakanu ya'lamuna annahum lam yuqiru, mereka tahu bahwa mereka tidak akan didiamkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan batil. Selama Al-Quran masih turun, maka akan ditunjukkan oleh Allah kesalahan-kesalahan mereka, walaupun Rasulullah tidak mengetahuinya. Hal ini secara nyata diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dahulu ketika masa Rasulullah kami menjaga perkataan kami, menahan ucapan-ucapan kami dan senda gurau dengan istri-istri kami semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Makhafata an yanzila final Quran, takut, khawatir jangan-jangan Allah turunkan Al-Quran berkenaan dengan perbuatan kami, sehingga nanti akan menjadi catatan sejarah sababun nuzulnya, si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini. Nah, mereka menjaga-jaga jangan sampai itu terjadi. Nah, walaupun Rasulullah tidak mengetahuinya. Falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takallamna, ketika setelah Rasulullah wafat, maka kami
mengatakan apa saja. Artinya mereka sudah lepas berbicara, termasuk bersenda gurau dengan istri-istri mereka, karena ya wahyu sudah berhenti turun dan tidak ada lagi peluang penambahan wahyu. Jahit. Kemudian yang termasuk sunnah takririyah tadi disebutkan ada 3, 1, 2 sudah kita sebutkan. Ini yang ketiga, an yakuna syai'u mimma jara bihi 'urfun nasi zaman at-tasyri' wa lam ya'ti min asy-syari' fihi amrun wala nahyun, yaitu kebiasaan yang berlaku umum pada periode tasyri' tetapi tidak ada perintah atau larangan yang bersangkutan dengan tradisi itu, dengan kebiasaan umum itu. Tidak ada perintah atau larangan dari syariat. Maka ini menunjukkan takrir dari syariat itu sendiri bahwa tidak ada hukum khusus berkenaan dengan masalah itu, bahwa ia terus berlangsung seperti itu saja. Tidak ada hukum syariat khusus, hanya menunjukkan itu adalah perkara yang mubah semata. Contohnya adalah annan nasa kanu yattakhidunal khayl. Contohnya adalah pada masa Rasulullah itu orang sudah memelihara dan memakai kuda sebagai alat tunggangan dan untuk keperluan lain. Tetapi tidak ada riwayat yang menerangkan, yang menjelaskan kalau sahabat-sahabat Rasulullah mengeluarkan zakat kuda sebagaimana diperintahkan, atau mereka mengeluarkan zakat kambing, zakat onta, atau zakat sapi. Nah, apabila mereka pernah mengeluarkan zakat atau diperintah untuk menunaikan zakat kuda, tentu itu akan diingat dan diriwayatkan. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada riwayat, sepanjang tidak ada perintah, maka sunnahnya adalah tidak ada kewajiban zakat terhadap kuda sebagai binatang peliharaan, walaupun jumlahnya sudah sangat banyak, sebanyak sapi atau sebanyak unta. Akan tetapi karena tidak ada perintah terkait hal itu pada masa Rasulullah, maka kuda tidak termasuk objek zakat.